Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Muslim dengan NIM 21307111028. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai pengambilan keputusan. Untuk materi yang pertama ada pengambilan keputusan, teori, konteks, dan metode. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian keputusan. Keputusan atau decision secara harfiah berarti pilihan atau choice. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Yang selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Syagian dalam Asnawir 2006 halaman 203. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjut dikatakan mengenai masalah pengetahuan yang tentang hakikat masalah yang dihadapi, menganalisis masalah dengan memeriksa fakta dan data, mencari alternatif yang paling masuk akal dan mengevaluasi hasil yang diperoleh, sehingga konsekuensi penyelesaian keputusan yang diambil akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan membuat pilihan tentang alternatif tertentu. Sedangkan menurut Salusu 2016 halaman 47 adalah pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif atau cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George Terry. Yang pertama ada intuisi. Pengambilan keputusan intuisi ini didasarkan pada perasaan, sehingga mudah dipengaruhi karena perasaan mempunyai sifat subjektif. Yang kedua, pengambilan keputusan yang didasarkan kepada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat untuk pengetahuan praktis. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, agar masyarakat cepat menerimanya dengan ikhlas. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan dengan wewenang. Pengambilan keputusan dengan wewenang berdasarkan izin, biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau rakyatnya. Mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada mereka yang lebih rendah posisinya. Yang kelima, dasar pengambilan keputusan yang didasarkan secara rasional. Dasar pengambilan keputusan rasional diambil bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batasan tertentu, sehingga dapat dikatakan benar atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Teori pengambilan keputusan. Tujuan teori pengambilan keputusan adalah untuk menyediakan kontribusi dalam membuat harapan menjadi efektif. Tujuan ini juga dapat tercapai dimasukkan sebagai salah satu asumsi dalam pembentukan teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dapat dijelaskan mengenai bagaimana memberikan referensi kepada orang atau organisasi di dalamnya untuk mengambil keputusan. Teori pengambilan keputusan menurut Brinklow tahun 2007. Yang pertama ada teori birokratik, teori manajemen saintifik, teori hubungan kemanusiaan, teori rasionalitas, teori satisfisi, teori analisis sistem, teori rasional komprehensif, teori inkremental, teori pengamatan terpadu, dan teori atribusi. Metode pengambilan keputusan. Yang pertama berdasarkan pengalaman. Metode pengalaman ini berdasarkan pada pengalaman seseorang pada masa lalu. Yang kedua, metode pengambilan keputusan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode pengambilan keputusan penting yang digunakan oleh berbagai organisasi, baik bisnis, nirlaba, ataupun pemerintah. Yang ketiga, ada metode pengambilan keputusan berdasarkan analisis metode cost-benefit. Metode penelitian cost-benefit merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengeluarkan keputusan dengan membandingkan manfaat yang diharapkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, ada metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode pohon keputusan, metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode keputusan berbasis data,
Metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode kelompok keputusan, di mana metode pengambilan keputusan yang sudah disebutkan barusan akan disampaikan di materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada materi mengenai pengambilan keputusan secara rasional. Definisi rasional. Rasional adalah cara berpikir menggunakan nalar atas data yang ada untuk mencari kebenaran faktual, kegunaan, dan derajat kebenarannya. Menurut Marzuki tahun 2018. Menurut Coleman, rasionalitas adalah sebuah tindakan manusia dalam memaksimalkan tujuan atau kepuasan yang ingin didapatkan. Metode yang digunakan untuk mengetahui rasional atau tidaknya tindakan tersebut perlu dengan mengetahui nantinya apa yang akan menjadi atau didapati keuntungannya. Indikator rasional. Dalam hal ini menurut Muhammad Fauzi tahun 2010 ada beberapa indikator faktor rasional, yaitu yang pertama pelayanan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga kepuasan. Skala gaya kepemimpinan. Gaya pengambilan keputusan menunjukkan perbedaan seseorang dalam suatu situasi tertentu. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara gaya pengambilan keputusan secara rasional dan intuitif. Di antaranya adalah gaya pengambilan keputusan. Dalam gaya pengambilan keputusan rasional, informasi diolah secara sistematis, logis, dan memperhitungkan resiko. Sedangkan gaya pengambilan keputusan intuitif, dalam hal ini seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan secara rasional mampu mempengaruhi orang lain atau kelompok melalui beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi yang ada. Menurut Shipman dan Canuck tahun 2018, halaman 78, motivasi rasional adalah motivasi yang mengajak konsumennya untuk berpikir secara rasio, yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan dalam memahami setiap alternatif dalam memilih produk yang menurut konsumen dapat memberikan kualitas yang terbaik, harga terjangkau, ketersediaan barang, lokasi, ukuran, kebersihan, efisiensi dalam penggunaan, keawetan, dan dapat dipercaya, dan keterbatasan waktu yang ada pada konsumen. Faktor internal non-rasional dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada faktor kepribadian, yang kedua ada faktor gaya kepemimpinan, yang ketiga ada faktor berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Perilaku representativeness bias terhadap pengambilan keputusan investasi rasional. Perilaku representativeness bias berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi rasional. Hal ini berarti perilaku representativeness bias cenderung akan menurunkan kemampuan investor dalam menganalisis informasi secara rasional. Perilaku herding effect terhadap pengambilan keputusan investasi rasional. Perilaku herding effect merupakan kecenderungan investor mengikuti keputusan yang dibuat oleh investor lain untuk memperoleh petunjuk perdagangan di pasar modal. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku herding effect tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi rasional. Keputusan dalam organisasi. Yang pertama ada keputusan operasional, keputusan taktis, keputusan strategis. Yang selanjutnya ada pilihan-pilihan rasional. Pilihan rasional didasarkan pada hal-hal yang dimiliki pengambil keputusan seperti keadaan fisiologis, kapasitas psikologis, hubungan sosial, dan perasaan. Yang kedua, pilihan rasional didasarkan pada konsekuensi yang dapat terjadi atas pilihan ini. Yang selanjutnya, pilihan rasional didasarkan apabila konsekuensi bersifat tidak pasti, maka dievaluasi. Menurut aturan dasar dari teori peluang pilihan, tersebut merupakan hal yang adaptif dan mengandung kepuasan dan konsekuensi atas pilihan. Itulah penjelasan materi mengenai gaya pengambilan keputusan secara rasional.
Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan materi mengenai kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kerangka berpikir pengambilan keputusan adalah suatu model atau konsep yang digunakan untuk membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Suatu kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan bisa dikatakan sebagai suatu konsep atau strategi dalam mengambil keputusan. Mengemukakan kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran menurut Sujarweni 2015 halaman 66. Apakah membuat suatu keputusan tidak mempunyai langkah-langkah? Para ahli berusaha untuk mengembangkan berbagai pendekatan dalam menciptakan suatu kerangka konseptual dalam pengambilan keputusan, mulai dari kerangka yang hanya terdiri dari beberapa langkah yang sederhana ke kerangka yang terdiri dari komponen-komponen yang rumit. Rangka yang paling sederhana hanya terdiri dari 4 langkah yang sekuensial, yaitu 1. Menemukan situasi yang memerlukan suatu keputusan. Yang kedua, menemukan faktor-faktor diperlukannya suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, memilih satu di antara berbagai alternatif yang tersedia. Yang keempat, menilai pilihan-pilihan yang pernah dibuat di masa lalu untuk mengetahui pilihan mana yang membuahkan hasil yang paling menguntungkan bagi satu organisasi. Lalu, bagaimana proses membuat keputusan? Yang pertama, secara rasional. Satu, seberapa komplit dan sempurna informasi mengenai sesuatu. Yang kedua, mendefinisikan masalah dan tidak ada hambatan yang terjadi. Yang ketiga, mengetahui semua kemungkinan alternatif. Dan yang keempat, dapat secara tepat menghitung dan memilih alternatif dengan keuntungan yang lebih tinggi. Langkah-langkah kerangka berpikir. Yang pertama ada pemantauan keadaan. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memantau keadaan yang sangat berpengaruh pada tindakannya baik bersifat internal dan eksternal maupun lingkungan yang memiliki dampak terhadap jalannya organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, mendefinisikan suatu problematik yang dihadapi atau identifikasi masalah. Situasi problematik yang dihadapi itu antara lain mencakup A. Gejala penyimpangan yang ada. B. Faktor-faktor penyebab timbulnya situasi yang tidak diinginkan, baik yang sifatnya simptomatis maupun generis. C. Sifat situasi problematik itu apakah termasuk kategori urgent atau penting. D. Batas-batas situasi problematik yang hendak diatasi. Definisi suatu situasi problematik secara tepat akan memungkinkan diambilnya langkah-langkah mengatasinya secara tepat. Selanjutnya ada spesifikasi sasaran yang ingin dicapai. Yang perlu ditempuh adalah menjabarkan sebaik mungkin sasaran apa yang ingin dicapai dengan diambilnya suatu keputusan tertentu, hasil-hasil apa yang ingin dicapai dengan diambilnya suatu keputusan tertentu, hasil-hasil apa yang diharapkan, penghalang apa yang mungkin timbul, dan resiko apa yang mungkin harus dihadapi. Yang selanjutnya, melakukan diagnosis yang tepat apabila sebuah organisasi menghadapi situasi problematik yang tidak diinginkan. Ia dituntut untuk melakukan diagnosis yang tepat mengapa situasi problematik yang tidak diinginkan itu timbul dengan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Diperlukan kemampuan analisis agar identifikasi faktor-faktor penyebab itu tidak hanya tepat akan tetapi juga tuntas. Yang selanjutnya, mengembangkan alternatif tindakan atau jalan keluar yang mungkin ditempuh. Usaha untuk mencari dan menemukan untuk berbagai alternatif mengatasi situasi problematik yang dihadapi itu. Yang selanjutnya, menetapkan metodologi dan kriteria penilaian. Metodologi dan kriteria yang digunakan tidak hanya bersifat teknis saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya tidak teknis. Ini berarti bahwa teori dari berbagai disiplin ilmu perlu pula dimanfaatkan. Yang selanjutnya, menentukan peringkat sasaran yang ingin dicapai. Adanya peringkat yang tepat tidak hanya penting dalam pembatasan jumlah alternatif yang ingin diciptakan, akan tetapi juga dalam keterbukaan melakukan pendekatan dalam usaha mencari dan menemukan alternatif-alternatif baru apabila alternatif yang ada dipandang kurang memadai. Selanjutnya ada kemungkinan terhadap adanya alternatif baru. Terbuka terhadap ide baru dapat ditimbulkan dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai teknik dan cara-cara seperti diskusi terbuka, brainstorming, dan lain sebagainya. Jadi, poin inti kerangka berpikir adalah
Jadi, poin inti dari kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan adalah satu, adanya elemen. Elemen ini terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, alternatif keputusan, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, implementasi keputusan, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Dasar-dasar kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan. Dasar-dasar kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan harus didasarkan oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat atau akurat, benar atau reliable, dan tepat waktu atau timelines. Selanjutnya, penjelasan materi mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan atau disebut juga dengan model hierarki pendukung keputusan yang menggunakan struktur berbentuk pohon untuk mewakili serangkaian keputusan dan konsekuensi yang mungkin terjadi, termasuk hasil acak, biaya sumber daya, dan utilitas. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses permodelan bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan decision tree analysis atau analisis pohon keputusan merupakan salah satu alat pengambilan keputusan prediksi dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis pohon keputusan biasa digambarkan dengan simbol standar. Prediksi ini bisa dilakukan dengan metode klasifikasi dalam data mining. Decision tree menggunakan representasi struktur pohon atau tree, di mana setiap mode mempresentasikan atribut, cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut, dan daun mempresentasikan kelas. Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang paling populer digunakan. Selain karena pembangunannya relatif cepat, hasil dari model yang dibangun mudah untuk dipahami. Pada decision tree terdapat 3 jenis node, yaitu root node merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. Yang selanjutnya ada internal node, merupakan percabangan pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Yang selanjutnya ada left node atau terminal node, merupakan node akhir pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai node lain. Yang selanjutnya ada struktur pohon keputusan. Pohon keputusan dapat dibaca dari atas ke bawah. Simpul paling atas pada pohon ini adalah simpul akar. Simpul yang ditandai dengan tanda kotak di simpul tersebut dinamakan simpul keputusan. Cabang-cabang yang mengarah ke kanan dan ke kiri dari cabang keputusan mempresentasikan kumpulan dari alternatif keputusan yang biasa diambil. Hanya satu keputusan yang dapat diambil dalam satu waktu. Yang selanjutnya ada struktur pohon keputusan yang kedua. Pohon keputusan adalah salah satu metode belajar yang sangat populer dan banyak digunakan secara praktis. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan bernilai distrik menurut Suyanto tahun 2007. Adapun yang menjadi konsep pohon keputusan adalah mengubah data yang ada pada tabel keputusan menjadi sebuah pohon keputusan sehingga untuk membuat aturan-aturan keputusan atau ruruk. Berikut adalah konsep dari gambaran pohon keputusan. Manfaat pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah data variabel input dengan sebuah variabel target. Adapun kelebihan dari pohon keputusan, yang pertama, dalam penggunaannya selain memiliki banyak manfaat, metode decision tree ini juga memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode decision tree,
maka hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga, kelebihannya adalah fleksibel untuk memilih fasilitas atau fitur dari internal nodes yang berbeda. Yang terpilih akan membedakan kriteria satu dengan kriteria yang lain dalam yang sama. Yang keempat, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode dapat menghindari munculnya permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal, tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Meskipun memiliki banyak manfaat dan kelebihan, pohon keputusan juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain, yang pertama terjadinya overlap dalam menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pengambilan keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Baik, untuk selanjutnya penjelasan materi mengenai teknik pengambilan keputusan dengan metode cost analysis benefit. Yang pertama ada pengertian metode cost benefit analysis. Menurut Xinjiang tahun 2004, cost benefit analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Dalam buku Cost Benefit Analysis for Public Sector Decision Maker atau Fugit dan Wilsock memberikan penjelasan bahwa analisis biaya manfaat merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat yang mungkin ditimbulkan dari adanya suatu kebijakan publik. Identifikasi biaya manfaat harus melihat perspektif yang lebih luas serta keadaan lingkungan yang ada. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena terkadang pembuat kebijakan hanya melihat dari sasaran kebijakan, tanpa melihat sisi lingkungan dari adanya kebijakan yang ada. Analisis biaya manfaat merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada adanya aspek efektivitas di mana proyek pembangunan yang ada harus memperhitungkan manfaat yang dihasilkan dari adanya pembangunan proyek serta memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Metode perhitungan cost benefit analysis. Yang pertama ada metode NPV atau Net Present Value. Net Present Value merupakan suatu metode perhitungan untuk menentukan nilai bersih atau net pada saat ini. Metode NPV merupakan nilai bersih suatu proyek di mana seluruh nilai manfaat proyek dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut pada tahun yang bersangkutan, kemudian didiskontokan pada tingkat diskonto yang berlaku. Yang kedua, ada metode payback period. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena satuan hasilnya bukan persentase, tetapi satuan waktu, bulan, tahun, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada metode tingkat pengembalian atau IRR. Metode Internal Rate of Return atau IRR merupakan suatu metode penghitungan dengan menggunakan tingkat diskonto atau nilai Y yang menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Proyek yang mempunyai nilai IRR yang tinggi menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya ada metode BCR atau metode Benefit Cost Ratio. Metode BCR merupakan perbandingan antara nilai sekarang atau present value dengan aliran dana yang masuk di masa yang akan datang, yaitu perbandingan antara nilai sekarang dari aliran dana yang masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Yang selanjutnya ada metode NPB, Net Present Benefit. Proyek yang efisien adalah proyek yang manfaatnya lebih besar dan banyak yang diperlukan. Tahapan-tahapan pembuatan keputusan dengan cost benefit analysis. Dalam melaksanakan cost benefit analysis terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Tahapan dasar dalam melakukan analisis biaya manfaat secara umum meliputi 1. Penetapan tujuan analisis dengan tepat. Kedua, penetapan perspektif yang dipergunakan. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat.
Yang keempat, menghitung, mengestimasi, menskalakan, dan mengkuantifikasi biaya dan manfaat. Yang kelima, memperhitungkan jangka waktu atau diskon faktor. Yang keenam, ada menguraikan keterbatasan dan asumsi. Ciri khusus cost benefit analysis adalah satu, analisis biaya manfaat berusaha mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai hal yang tidak terlihat yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang. Yang kedua, analisis biaya manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi karena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efisiensi ekonomi secara global. Untuk kebijakan atau program dapat dikatakan efisien jika manfaat bersih atau total manfaat dikurangi total biaya adalah lebih besar dari nol dan lebih tinggi dari manfaat bersih yang mungkin dapat dihasilkan dari sejumlah alternatif investasi lainnya di sektor swasta dan publik. Kelebihan cost benefit analysis. Yang pertama, biaya dan manfaat diukur dengan nilai uang sehingga memungkinkan analisis untuk mengurangi biaya dari manfaat. Yang kedua, analisis biaya manfaat memungkinkan analisis melihat lebih luas dari kebijakan atau program tertentu dan mengaitkan manfaat terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Analisis biaya manfaat memungkinkan analis membandingkan program secara luas dalam lapangan yang berbeda. Kekurangan cost benefit analysis adalah satu, tekanan yang terlalu eksklusif pada efisiensi ekonomi, sehingga kriteria keadilan tidak dapat diterapkan. Nilai uang tidak cukup untuk mengatur daya tanggap atau responsiveness karena adanya variasi pendapatan antar masyarakat. Yang ketiga, ketika harga pasar tidak tersedia, analis harus membuat harga bayangan atau shadow price yang subjektifnya sifatnya. Adapun manfaat cost benefit analysis, yang pertama, manfaat langsung dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih, keterampilan yang lebih baik, dan sebagainya. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang muncul di luar proyek, namun sebagian dampak adanya proyek, manfaat ini dapat berupa meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Yang ketiga, manfaat terkait keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang namun benar-benar dapat dirasakan seperti keamanan dan kenyamanan. Itulah penjelasan mengenai pengambilan keputusan dengan menggunakan metode cost-benefit analysis. Baik, untuk selanjutnya penjelasan materi mengenai metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode keputusan AHP. Pengertian metode keputusan analisis hierarki proses atau AHP menurut para ahli. Menurut Taylor, tahun 2014, AHP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. AHP mengembangkan suatu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambilan keputusan. Menurut Nugraha, tahun 2017, AHP adalah sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis multi-kriteria yang banyak. Beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan lainnya, tidak kepentingannya adalah penekanan utama pada konsep AHP. Karakteristik umum metode AHP. Yang pertama, berbentuk hierarki fungsional. Input utamanya adalah persepsi manusia, mengelola data kuantitatif dan kualitatif, memecahkan persoalan yang bersifat tidak terstruktur, dan MCDM atau Multiple Attribute Decision Making. Jenis-jenis metode AHP. Yang pertama ada metode single kriteria, yang kedua ada multi kriteria. Adapun aksioma AHP. Yang pertama, 1. Reciprocal comparison. Pengambilan keputusan harus dapat memuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Yang kedua ada homogeneity atau preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. Yang ketiga ada dependent. Preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh objektif keseluruhan. Yang keempat ada expectation atau struktur hierarki diasumsikan lengkap. Adapun prinsip-prinsip dasar dari metode pengambilan keputusan dengan AHP, yang pertama ada decomposition.
adalah memecah atau membagi masalah yang utuh menjadi elemen-elemen dipecah kembali menjadi kriteria dan alternatif ke dalam bentuk hierarki, di mana setiap elemen saling berhubungan. Comparative judgment menggunakan penilaian yang berdasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu atau dengan menyusun perbandingan berpasangan menjadi bentuk matriks. Selanjutnya ada synthesis of priority. Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Logika konsistensi. Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Dua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP. Yang pertama, menyusun hierarki kriteria menentukan desa terbaik. Nah, mungkin kita bisa lihat sama-sama ya untuk contohnya bagaimana untuk menyusun hierarki kriteria untuk menentukan desa terbaik. Yang kedua, menyusun kriteria untuk pemilihan desa terbaik. Yang ketiga, sintesis membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matrik. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Yang keempat ada uji konsistensi. Untuk uji konsistensi ini menghitung lambda. Kemudian menghitung konsistensi indeks dan menghitung rasio konsistensi atau CR. Adapun kelebihan dari metode pengambilan keputusan dengan AHP, yang pertama, layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam sistem analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis dari AHP ini adalah yang pertama adanya kesatuan atau unity, kompleksitas atau complexity, saling ketergantungan atau interdependent, struktur hierarki atau hierarchy structuring, pengukuran atau measurement, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari metode pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP adalah metode AHP tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketika terdapat nilai kosong dalam matriks pairwise comparison. Nilai yang kosong tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itulah penjelasan materi mengenai teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP. Baik, untuk materi selanjutnya ada penjelasan materi mengenai teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan keputusan intuitif. Pengertian. Pengambilan keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan dengan mengandalkan perasaan kesadaran emosional, fantasi, kadang-kadang bersifat impulsif, cepat mengambil keputusan. Menurut Heron dan kawan-kawan tahun 1978, pengambilan keputusan secara intuitif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini, tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja, aspek emosional lebih dominan. Menurut Robin tahun 1996. Robin tahun 1996 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang memungkinkan orang-orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu 1. Bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya ada sedikit risk dan untuk diikuti. Yang ketiga, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Yang kelima, fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Yang keenam, bila data analisis kurang berguna. Yang ketujuh, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antara dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Yang kedelapan, bila waktu terbatas dan adanya waktu, segera mendamai untuk keputusan.
Beberapa pendapat ahli tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Terry dalam Hasan tahun 2002 menyatakan bahwa dasar-dasar pengambilan keputusan secara intuisi adalah itu keputusan yang berdasarkan perasaan subjektif dari pengambilan. 2. Gary Klein tahun 2015 menyatakan bahwa intuisi adalah hasil pengalaman yang luas sebagai dasar yang memungkinkan orang membangun pengetahuan yang lebih baik seperti keterampilan perseptual dan model mental yang lebih kaya sebagai sarana untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Proston Parchur dan Melanie Spahn 2015 menyatakan bahwa suatu individu handal adalah individu yang cenderung menggunakan intuisi, yaitu spontan, berbasis afektif, dan didukung dengan kemampuan metode keputusan deliberatif, yaitu usaha, perencanaan, dan analitik. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu pengambilan keputusan lebih berdasarkan pada isi, kebiasaan, dan perasaan hati. Keputusan ini bersifat singkat untuk masalah orang, dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif memberikan kepuasan sepihak dan bersifat perasaan. Keuntungan dengan pengambilan keputusan dengan metode intuitif ini, yang pertama, pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Prinsip-prinsip pembuatan keputusan. Yang pertama, keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan risiko secara sistematik dan sistemik. Yang ketiga, keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Yang keempat, keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Yang kelima, keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknis. Yang keenam, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. 7. Pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur. Yang kedelapan, keputusan tidak selalu harus dimulai dari data, tapi juga dari judgement. Langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap identifikasi, tahap pengembangan, dan tahap seleksi. Tahap identifikasi di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan didiagnosis dibuat dan diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis. Kedua, tahap pengembangan di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada, mendesain solusi yang baru. Yang ketiga, tahap seleksi di mana pilihan solusi dibuat. Gaya pengambilan keputusan intuitif. Gaya dalam pengambilan keputusan intuitif menurut Stephen P. Robin adalah satu, gaya mengarahkan atau directive style adalah gaya pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi yang rendah berdasarkan ambiguitas dan cara berpikir yang rasional. Yang kedua, gaya analisis atau analysis style adalah gaya yang pengambilan keputusan yang dicirikan oleh toleransi terhadap ambiguitas yang tinggi dan berpikir rasional. Cara mengambil keputusan intuitif yang efektif. Satu, mengembangkan intuisi. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang cukup. Yang ketiga, mempercayai insting. Yang keempat, memperhatikan konteks. Yang kelima, menyeimbangkan intuisi. Dan yang keenam adalah belajar dari pengalaman. Yang selanjutnya ada karakter intuitif. Satu, intuisi harus memenuhi syarat non-inferensial atau langsung karena proposisi dalam berintuisi tidak didasarkan pada suatu premis. Yang kedua, intuisi harus memenuhi syarat ketegasan. Sebab itu, intuisi merupakan suatu kognisi yang mengandung makna tegas seperti suatu keyakinan atau belief dalam diri individu, tidak bisa sekedar suatu kecenderungan atau suatu gejala. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan intuitif. Satu, adanya faktor pengalaman pribadi. Yang kedua, adanya faktor kepribadian. Yang ketiga, adanya mekanisme coping. Yang keempat, adanya suasana hati. Yang kelima, ketidakpastian lingkungan. Yang keenam, faktor budaya. Yang ketujuh, faktor sosial. Yang kedelapan, faktor pribadi. Dan yang kesembilan, faktor psikologis. Menurut teori tahun 1989, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi.
Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Itulah penjelasan materi mengenai teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan metode pengambilan keputusan secara intuitif. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan materi mengenai strategi pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Ini mencakup langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam identifikasi masalah, memperoleh dan menganalisis informasi, merumuskan alternatif, mengevaluasi risiko, dan memilih keputusan terbaik berdasarkan tujuan, kepentingan, dan nilai-nilai yang ada. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan. 1. Identifikasi tujuan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, pertimbangan alternatif. Yang keempat, tinjauan konsekuensi. Yang kelima, evaluasi risiko. Yang keenam, membuat keputusan. Yang ketujuh, lakukan tindakan. Yang kedelapan, lakukan evaluasi dan revisi. Yang kesembilan, belajar dari pengalaman. Dan yang ke-10 menggunakan alat bantu, dan yang ke-11 adalah pertimbangan intuisi. Tidak satupun fungsi manajemen yang dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pembuatan keputusan, karena keputusan merupakan pangkal tolak dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manajemen organisasi. Setiap manajer mengambil keputusan meskipun tipe dan ruang lingkupnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang dinamis yang meliputi prosedur, ketat, atau pilihan yang dapat diambil pada masalah dan waktu tertentu. Esensi dari sebuah pengambilan keputusan adalah proses penentuan pilihan. Secara alami, manusia akan diperhadapkan kepada berbagai pilihan dan secara alami juga ia dilatih mengambil keputusan dari pilihan-pilihan hidup yang dialaminya. Oleh karena itu, sesungguhnya manusia akan terus-menerus menentukan pilihan hidup dari waktu ke waktu sampai akhir kehidupan. Proses inilah yang disebut dengan pengambilan keputusan. Jadi, esensi dari sebuah pengambilan keputusan adalah proses penentuan pilihan. Hanya saja pada kenyataannya ada individu yang mampu dengan tepat mengambil keputusan, ada juga yang tidak mampu dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dapat bersifat rutin dan memiliki struktur tertentu atau dapat juga bersifat sangat kompleks dan tidak terstruktur. Ada beberapa hambatan yang dapat menghambat strategi pengambilan keputusan yang efektif. Memahami hambatan-hambatan ini dapat membantu Anda mengidentifikasinya dan berusaha untuk mengatasinya. Beberapa hambatan umum dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterbatasan informasi. Yang kedua, bias yang kognitif. Yang ketiga, tekanan waktu. 4. Resiko dan ketidakpastian. Yang kelima, ketidakpastian informasi. Yang keenam, konflik kepentingan. Yang ketujuh, tumpang tindih otoritas. Yang kedelapan, kompleksitas masalah. Yang kesembilan, pengambilan keputusan grup. Dan yang ke-10, resistensi perubahan. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. 1. Pengetahuan. 2. Inisiatif. Yang ketiga, mencari saran. 4. Selektif. 5. Komprehensif. 6. Fleksibel. 7. Penilaian orang yang baik. 8. Pengambilan risiko yang dihitung. 9. Pengetahuan diri. Komponen-komponen pengambilan keputusan. Suatu SPK memiliki 3 subsistem utama, yaitu manajemen basis data atau database. Subsistem data merupakan komponen SPK penyedia data bagi sistem. Data ini disimpan. Database yang diorganisasikan oleh DBMS atau Database Management System. Subsistem manajemen basis model base. Model ini dikelola oleh model base. Subsistem manajemen penyelenggaraan dialog atau User System Interface merupakan sistem dialog. Inilah sistem diimplementasikan sehingga pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang. Situasi dan kondisi yang mendasari strategi pengambilan keputusan. Beberapa kondisi yang mendasari pengambilan keputusan diantaranya
Terdapat kesenjangan atau gap antara sikon yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada kepedulian pihak pengambil keputusan terhadap gap tersebut. Yang ketiga, adanya motivasi dari pengambil keputusan untuk menyelesaikan atau mengurangi gap tersebut. Yang keempat, ada decision maker atau memiliki sumber daya seperti uang, karyawan, teknologi, dan lain sebagainya yang memadai untuk menyelesaikan gap tersebut. Situasi dan kondisi yang terjadi saat itu dan kemungkinan situasi dan kondisi yang terprediksi di masa datang menjadi salah satu faktor penentu tepat atau tidaknya suatu keputusan diambil. Situasi dan kondisi yang mendasari strategi pengambilan keputusan meliputi satu, resiko, yang kedua adalah waktu, kompleksitas, sumber daya, tujuan, etika dan nilai, pengalaman, partisipasi, kepemilikan pihak ketiga, teknologi, dan emosi. Adapun kondisi strategi pengambilan keputusan, yang pertama ada kepastian, kondisi beresiko, dan kondisi tidak pasti. Itulah penjelasan materi mengenai strategi pengambilan keputusan. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan materi mengenai model pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan. Keputusan merupakan akhir dari sebuah pemikiran mengenai permasalahan yang dianggap sebagai penyimpangan dari suatu hal yang telah direncanakan dengan memilih pilihan terhadap salah satu pemecahannya. Pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menghadapi permasalahan secara sistematis menurut Anwar 2014. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dalam menentukan alternatif solusi dari berbagai solusi yang dirumuskan. Sebuah keputusan harus bersifat analitis, fleksibel, dan dapat dilaksanakan melalui bantuan sarana dan prasarana yang ada. Strategi pengambilan keputusan menurut Irving dibagi atas 6 macam, yaitu 1. Keputusan atau kepuasan atau yang pertama ada optimasi dan risiko suboptimasi, yang kedua ada kepuasan atau satisfying, yang ketiga ada kepuasan berpura-pura atau quasi satisfying. Yang keempat ada eliminasi dengan aspek, yang kelima ada instrumentalisme and modeling truth, yang keenam ada mixed scanning. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama ada tujuan pengambilan keputusan bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan bersifat ganda, yang artinya tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Definisi model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan adalah proses terstruktur yang digunakan untuk membantu tim dalam mengambil keputusan. Setiap model pengambilan keputusan menggunakan metode berbeda untuk membantu menganalisis dan mengatasi tantangan tertentu. Model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model pengambilan keputusan secara rasional. Model pengambilan keputusan secara rasional berfokus pada penggunaan langkah-langkah logis untuk menghasilkan solusi terbaik. Hal ini seringkali melibatkan analisis beberapa solusi sekaligus untuk memilih solusi yang menawarkan kualitas hasil terbaik. Yang selanjutnya ada model pengambilan keputusan dengan cara intuitif. Model pengambilan keputusan dengan cara intuitif menggunakan perasaan dan naluri untuk mengambil keputusan. Seringkali, pemimpin tim atau manajer menggunakan model ini untuk membuat keputusan cepat ketika mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan penelitian atau perencanaan. Yang selanjutnya, ada teknik pengambilan keputusan dengan mengutamakan pengakuan. Model keputusan yang mengutamakan pengakuan yang diciptakan oleh Gary A. Klein dalam bukunya Source of Power menggunakan pemikiran cepat dan pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan. Seringkali dalam lingkungan yang bergerak cepat. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan dengan kreatif. Teknik pengambilan keputusan dengan kreatif menggunakan ide orisinal untuk menciptakan solusi inovatif yang mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Hal ini
Hal ini melibatkan memikirkan suatu situasi dan menemukan solusi tanpa mengacu pada situasi serupa. Seringkali dapat menggunakan model ini untuk situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, seperti proyek yang baru atau masalah produksi. Itulah penjelasan mengenai model-model pengambilan keputusan. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada penjelasan materi mengenai teknik pengambilan keputusan. Jenis-jenis teknik pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisis Plato. Yang kedua analisis perbandingan sepasang atau paired comparison analysis. Yang ketiga ada teknik implikasi plus minus atau plus minus implikasi atau bisa disingkat dengan PMI. Yang selanjutnya ada jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisis jaringan, analisis kekuatan teknik lapangan, teknik biaya dan manfaat. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan secara brainstorming. Brainstorming yaitu ketika sekelompok individu dalam suatu organisasi menghadapi skenario yang sangat sulit, yang tidak terlalu rumit dan dapat dikarakterisasi dengan tepat. Mereka melakukan percakapan di mana semua pihak yang berkepentingan diharapkan untuk mengambil bagian dan berbagi pendapat. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan dengan cara sinektik. Pada dasarnya, metode ini menugaskan seorang pemimpin untuk melakukan diskusi kepada salah satu anggota kelompok diskusi. Seorang ahli teori ilmiah pengambilan keputusan menjadi salah satu peserta percakapan. Selanjutnya, fasilitator diskusi meminta setiap orang untuk menelaah masalah yang muncul setelahnya, memberikan sudut pandang masing-masing, dan kemudian memilih ide-ide yang diyakini kelompok akan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ada teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan consensus thinking. Pada teknik ini, semua orang yang terlibat dalam pemecahan masalah harus sepakat tentang batasan hakikat dan dampak serta situasi dari sebuah persoalan yang dihadapi. Teknik ini akan lebih efektif apabila anggota memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, ada teknik DLP. DLP merupakan tanggung jawab para spesialis untuk memperkirakan apakah suatu peristiwa dapat atau mungkin terjadi. Setelah pengumpulan tanggapan kelompok, masing-masing anggota ahli memeriksa perakiraan yang diberikan oleh semua rekannya yang sebelumnya tidak terpenuhi. Yang kelima ada teknik dengan fishbowling. Fishbowling adalah sebuah kursi ditempatkan di tengah lingkaran tempat sekelompok mengambil keputusan duduk. Satu-satunya individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran tentang suatu situasi adalah orang yang duduk di kursi. Yang keenam ada teknik dengan didaktik dan interaction. Setiap pemikiran yang diungkapkan pro dan kontra didokumentasikan dengan cermat. Setelah itu, kedua kelompok berkumpul untuk membahas temuan dari catatan mereka. Ada perubahan lokasi pada fase selanjutnya. Organisasi yang sebelumnya menyuarakan dukungan terhadap posisi tersebut kini mengambil sikap merendahkan. Yang ketujuh, teknik dengan collective bargaining. Collective bargaining yaitu dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang atas suatu masalah atau permasalahan yang ada dengan duduk di satu meja dengan saling menghadap. Yang kedelapan ada teknik partisipatif. Teknik partisipatif menggunakan pendekatan kepemimpinan demokratis yang melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagian besar berbasis perilaku. Kelompok atau individu dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kesembilan ada teknik pengambilan keputusan kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok, pemimpin dapat membuat pilihan lebih berhasil dengan menggunakan prosedur pengambilan keputusan kelompok. Saat ini, para pemimpin memiliki akses terhadap strategi keterlibatan perilaku yang telah dibahas sejauh ini. Kreativitas dalam pengambilan keputusan dapat diterapkan baik pada individu maupun kelompok. Yang ke-10, teknik nominal. Yang pertama, dalam teknik nominal ini, ada pembangkitan ide yang tidak diungkapkan melalui tulisan. Yang kedua, umpan balik atau round robin dari anggota kelompok yang mencatat setiap ide dalam frasa pendek pada papan tulis. Yang ketiga, pembahasan setiap ide tercatat untuk klarifikasi dan evaluasi. Yang keempat,
pengambilan keputusan secara voting individu terhadap ide prioritas dengan keputusan kelompok diambil secara matematis menurut rating. Sistem pendukung keputusan atau your choice or aid. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 fase proses. Yang pertama ada intelijen atau pencarian kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua, desain atau menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Yang ketiga ada choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Fase 1-3 merupakan dasar pengambilan. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor lain yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi adalah 1. Adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. Yang ketiga, faktor pengalaman, dan yang keempat, pengaruh dari kelompok lain. Itulah penjelasan materi terkait dengan teknik pengambilan keputusan. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan materi mengenai keputusan kelompok. Keputusan kelompok. Keputusan kelompok adalah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa orang atau anggota dalam suatu kelompok. Keputusan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti proyek, rencana, atau masalah yang perlu dipecahkan. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan kelompok adalah suatu langkah-langkah dan metode yang digunakan oleh sebuah kelompok individu untuk mencapai kesepakatan atau keputusan bersama. Langkah-langkah umum dalam proses pengambilan keputusan secara berkelompok adalah kelompok perlu memahami masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Anggota kelompok harus mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk memahami isu atau masalah dengan lebih baik. Kelompok harus mengidentifikasi sejumlah alternatif atau pilihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kelompok harus mengevaluasi setiap alternatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti dampak, biaya, dan resiko. Kemudian, anggota kelompok perlu berdiskusi dan berdebat tentang alternatif-alternatif tersebut. Selanjutnya, anggota kelompok harus mencapai kesepakatan atau membuat keputusan bersama. Kelompok perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan keputusan tersebut. Kemudian, kelompok perlu mengevaluasi hasil dari keputusan tersebut dan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, komunikasikan keputusan kepada semua anggota kelompok atau pihak yang terpengaruh. Pantau dampak keputusan dalam jangka panjang dan bersiap untuk mengatasi masalah atau perubahan yang akan muncul. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengambilan keputusan. Joyce dan Gluck 1995 dan Salusu 1996 mengemukakan 3 pendekatan utama dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Rasional analisis, yang kedua intuitif emosional, yang ketiga perilaku politis. Perubahan dalam keputusan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu incremental change atau merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Yang selanjutnya ada kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga kualitas keputusannya merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Tujuan pengambilan keputusan secara berkelompok. Tujuan dari pengambilan keputusan kelompok adalah mencapai hasil yang lebih baik atau lebih optimal daripada yang mungkin dicapai oleh individu yang mengambil keputusan sendiri. Adapun beberapa tujuan dari keputusan kelompok sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan komitmen terhadap keputusan. Yang kedua, untuk menginvestasikan lebih banyak pengetahuan dan keahlian selama proses tersebut. Selanjutnya, untuk membawa sinergi di antara anggota kelompok. Keuntungan dan kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Keuntungannya, kumpulan pengetahuan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok melibatkan banyak orang selama proses tersebut. Ini membawa lebih banyak pengetahuan dan keahlian pada saat pengambilan keputusan. Penerimaan. Karena keputusan diambil secara kolektif, para anggota dengan mudah menerima keputusan.
Yang ketiga ada ragam alternatif. Yang keempat pengembangan keseluruhan. Yang kelima ada keragaman pandangan. Dan yang keenam ada keputusan seimbang. Adapun kekurangannya yang pertama adalah dominasi. Anggota kelompok harus setuju dengan satu atau lebih anggota yang mendominasi untuk membuat keputusan. Yang kedua, konflik. Ketidaksepakatan di antara anggota kelompok dapat menyebabkan konflik dalam kelompok. Yang ketiga, proses pengambilan waktu. Mungkin perlu banyak waktu jika anggota kelompok tidak dapat mencapai keputusan yang sesuai. Yang keempat, adanya tekanan. Anggota kelompok mungkin merasakan tekanan untuk menerima keputusan yang diambil oleh orang lain. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Teknik pengambilan keputusan kelompok adalah proses yang membantu pemimpin kelompok dalam menghasilkan ide mengenai masalah bisnis. Teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok ada brainstorming, teknik Delphi dengan anonimitas, umpan balik dan statistik, nominal group technique atau NGT, fishbowling, electronic meeting, dan devil advocacy. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan kategori khusus dari sistem informasi manajemen. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan informasi interaktif untuk mendukung manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan digunakan untuk model analitik, database khusus, pengambilan keputusan yang memiliki wawasan dan penilaian sendiri, proses permodelan berbasis komputer untuk mendukung pembuatan keputusan terstruktur dan tidak terstruktur oleh manajer. Tujuan sistem pendukung keputusan: satu, membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan. Yang keempat, adanya kecepatan komputasi. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, dukungan kualitas. Yang ketujuh, berdaya saing. Dan yang kedelapan, mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Tantangan dalam keputusan kelompok. Keputusan kelompok dapat melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keputusan yang efektif dan memadai. Beberapa tantangan umum dalam pengambilan keputusan kelompok yang mana pasti selalu ada perbedaan pendapat dan nilai antara anggota kelompok dapat menghasilkan konflik. Tantangan lainnya yaitu beberapa kelompok mungkin cenderung mengikuti keputusan mayoritas atau menghindari konflik yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak sepenuhnya terpikirkan. Lalu ada pula yang dinamakan dengan fenomena groupthink, terjadi ketika kelompok berusaha untuk mencapai konsensus dengan menghindari konflik dan mengorbankan evaluasi kritis. Implikasi keputusan kelompok. Keputusan kelompok memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Implikasi ini dapat mencakup berbagai aspek, baik yang positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana proses pengambilan keputusan kelompok dijalankan. Implikasi positif adalah bahwa keputusan kelompok cenderung memiliki kualitas yang lebih baik daripada keputusan yang diambil oleh individu. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, bahwa dalam pengambilan keputusan kelompok dapat memakan waktu lebih lama dan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada pengambilan keputusan. Itulah penjelasan materi mengenai teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan keputusan kelompok. Baik, untuk selanjutnya ada penjelasan materi mengenai model analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis SWOT diperkenalkan pertama kali oleh Kenneth Andrew pada tahun 1963 pada sebuah simposium tentang business policy di The McKinsey Foundation for Management Research. Kenneth Andrew memperkenalkan analisis SWOT dengan 4 kuadran yang menggunakan metode kuantitatif. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitik beratkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi. Tujuan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya ada faktor-faktor analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Kegunaan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Kemudian, analisis SWOT juga digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui sejauh mana kita di dalam lingkungan kita.
Manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan ancaman. Analisis SWOT tajam sehingga memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam, sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi keputusan yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari dari ancaman. Analisis SWOT dapat membantu kita untuk membedah organisasi dari 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya. Dan dengan analisis SWOT, kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisis SWOT dapat juga digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi kelemahan yang ada, serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Matrix analisis SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity. Yang selanjutnya ada strategi ST atau Strength dan Threat. Yang selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang selanjutnya ada strategi WT atau Weakness dan Threat. Penerapan dalam organisasi. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan serta ancaman. Penerapan analisis SWOT dalam organisasi bisa diterapkan dengan pertama melihat adanya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness serta ancaman dan threats. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi menganalisis atau strategi planning menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada. Peranan analisis SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungan dengan manajemen pengambilan keputusan. Beberapa organisasi profit dan non-profit telah mempergunakan SWOT ini sebagai salah satu alat analisis mereka, seperti IPB dalam membuat rencana strategis untuk tahun 2008 sampai 2013. Sehingga dengan mempergunakan analisis SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dalam mengambil keputusan, maka diharapkan analisis SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model representativeness untuk menganalisis manajemen risiko suatu perusahaan. Itulah penjelasan materi mengenai analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Mungkin analisis SWOT ini merupakan materi terakhir dari beberapa materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penjelasan materi masih terdapat banyak sekali kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.